Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kana Ibrahimu khussa bi khullatin fahadha nabiyyun utiyal qurba wal hubba wa in kana fawqa turi mukallaman fa ahmadu jaza sab'a wa ikhtaraqa al hujba wa in fajjara al yambu'a Musa min as-safa fa ahmadu arwa min anamilihi ar-rakba wa in kallama al-amwat Isa ibn Maryamin fa ahmadu fi yumnahu sabbahatil hasba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini, malam yang indah, malam yang berkah, malam yang bahagia. Mengapa di malam hari yang mulia ini kita menyebut sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala kita merenungkan, memikirkan sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh keimanan kita akan bertambah kepada Allah, akan menjadi kokoh keimanan di dalam hati seseorang. Beliau adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Sekalipun beliau sebagai seorang pemimpin para nabi, akan tetapi lihat bagaimana Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran. Tatkala Allah Ta'ala menceritakan kisah para nabi-nabi di dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah menceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, hingga di dalam satu surat yang sempurna Allah Ta'ala menceritakan secara terperinci bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di jalan Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang Nabi Allah Saleh, tentang Nabi Allah Hud alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua dan para nabi-nabi yang lainnya diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad, pemimpin mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua, wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu daripada sejarah, kabar, berita tentang para rasul yang terdahulu. Semua itu demi untuk mengokohkan hatimu ya Muhammad. Beliau pemimpin para nabi. Sekalipun demikian, kisah para nabi-nabi yang lainnya mampu mengokohkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila sebutan para nabi dapat mengokohkan hati Sayyidul Anbiya, maka bagaimana kiranya sejarah baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekeras hati, sekeras batu hati seseorang, apabila dia memiliki akal yang sehat, pasti akan tergugah hatinya tatkala mendengar tentang sosok yang sempurna ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu min fi husni wa ma'nahu fi wasfi ma'nahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita sekalian diperintahkan oleh Allah untuk mengenang beliau, untuk berfikir tentang beliau, sehingga Allah Ta'ala berfirman, Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru
ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun baina yaday adzabin syadid. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, katakan ya Muhammad kepada sekalian umatmu, sesungguhnya aku memberikan kepada kalian satu mau'izah, satu peringatan yang dapat menyentuh hati kalian. Apa itu? Hendaknya kalian berdiri tulus karena Allah, baik itu sendiri-sendiri maupun berdua-berdua, berdiri tulus karena Allah. Untuk apa? Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian berfikir dengan akal sehat kalian, renungkan dengan hati kalian. Apa yang kita fikirkan? Apa yang kita renungkan? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fikirkan, renungkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma bisahibikum min jinnah, sahabatmu ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang gila, bukan tukang sihir, bukan dukun, bukan seperti apa yang dituduhkan kepada beliau. Tidak. In huwa illa nadhir baina yaday adzabin syadid, akan tetapi beliau adalah peringatan dari Allah di tengah-tengah siksa yang pedih bagi mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peringatan Maulid yang kita hadiri, kita berdiri pada saat mahallul qiyam, tulus insyaallah karena Allah, dan kita fikirkan, renungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak duduk seorang di antara kita di tempat itu, di dalam perkumpulan itu, melainkan keyakinannya bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tujuan itu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih mengenal, lebih dekat kepada sosok yang mulia dan istimewa ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh orang yang mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akal sehat, hati yang bersih dan suci, pasti akan jatuh cinta kepadanya. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihat beliau di permukaan sepintas, pasti akan merasa segan kepadanya. Sebab Nabi Muhammad memiliki haibah, wibawa, allati tarta'idu minha faraisul agwiya'i minal bariyah. Para raja di muka bumi gemetar mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wibawa yang begitu agung. Tetapi di atas keagungan dan wibawa beliau, orang yang mengenalnya lebih dalam pasti akan jatuh cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Rahmatun kulluhu, kasih sayang dari ujung rambut hingga ujung kaki, kelembutan, akhlak, budi pekerti yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Siapa yang memuji beliau? Pemikir? Bukan. Pemerhati? Bukan. Peneliti? Bukan. Yang memuji beliau adalah pencipta alam semesta, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sehingga para ulama, para aulia, mereka menyatakan ketidakmampuan mereka tatkala melukiskan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai, beliau mengatakan tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famadha yu'ribul qaul anir rasul, apa yang bisa diungkapkan oleh ucapan tatkala melukiskan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'raba an haqaiqihi at-Taurat wal Zabur wal Furqan wal Injil wal Furqan.
yang mengungkapkan tentang keistimewaannya nggak tanggung-tanggung. Allah Ta'ala di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil, di dalam kitab suci Al-Quran. Apa yang bisa diungkapkan oleh orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Tidak akan pernah mampu seorang di alam semesta ini melukiskan tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW. Tadi di dalam qasidah di awal sekali yang disampaikan, ada suatu syair yang menarik, saya tidak ingat pasti, tapi kalimat ini sangat istimewa. Alam semesta bingung, heran melukiskan 4 huruf ini. Apa 4 huruf ini? Mim, ha, mim, dal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang betul-betul agung dan istimewa. Lantas apabila para ulama, orang-orang yang hebat tidak mampu, mereka menyatakan ketidakmampuan mereka di dalam melukiskan keistimewaan Rasulullah, lantas kenapa mereka masih mengumpulkan, menuliskan? Al-Habib Ali mengatakan tashwigan lis-sami'in. Kalau sosok Nabi Muhammad nggak ada yang bisa menggambarkan tentang beliau. Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Alam semesta hanya sekedar isyarah. Hadirin, alam raya yang agung ini, yang kita lihat, yang begitu hebat, yang begitu istimewa, ini semua tidak lebih hanyalah sekedar isyarat yang menunjukkan kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Karena itu Al-Habib Ali bilang, saya tulis ini nggak lain tashwigan lis-sami'in, hanya sekedar untuk merangsang akal dan hati para pecinta untuk semakin penasaran kepada sosok kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau katakan di dalam kitab maulidnya, beliau katakan di dalam akhir maulidnya tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyul asjana wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Beliau katakan, apa sih yang bisa saya ungkapkan tentang sosok yang Allah telah memujinya di dalam Al-Quran? Apa yang saya bisa? Tapi ini semua saya tulis gak lain, saya nggak berbicara tentang sosok Nabi Muhammad. Yang saya ungkapkan ini nggak lain, hanyalah tentang cinta saya kepada beliau. Kalau sosok beliau nggak bisa kita ungkapkan. Lakinna hubban fis sarairi gadda'a limadihi safwati rabbina wahdana. Cinta yang mendorong saya untuk menuliskan tentang beliau. Jangankan kita hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib, yang dari sejak awal mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat, berjuang bersama Rasulullah, kecintaan mereka kepada Rasulullah enggak diragukan. Mereka adalah orang-orang yang paling mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala keduanya, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, di dalam perbincangan mereka Sayyidina Uwais mengatakan, ya Umar wa ya Ali, ma araftuma min Rasulillah illa dhil. Kalian hingga saat ini belum mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya bayangannya saja. Ini sosok Umar bin Al-Khattab, sosok Ali bin Abi Thalib, bukan ucapan saya, ucapan manusia yang hebat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau katakan, yang kalian kenal dari Rasulullah belum apa-apa, yang kalian kenal hanya bayangannya saja. Bayangan seseorang nggak melukiskan tentang orang tersebut, enggak. Hakikatnya jauh lebih agung lagi. Nggak ada yang mengenal Nabi Muhammad secara utuh melainkan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas Muhammad Tuhannya Allah ta'ala, nggak ada lagi lain.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita saat ini berkumpul, kita ungkapkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan ini terus bertambah di dalam hati kita dan berbuah. Seperti saya katakan, orang yang memiliki akal sehat, memiliki hati yang bersih, pasti terlepas daripada keimanan di dalam hatinya. Kita nggak bicara iman, tapi akal sehat ketika memandang, melihat, mengkaji sosok Muhammad, pasti bakal kagum. Pasti bakal kagum. Sebab akal diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita manusia dikasih akal oleh Allah, diciptakan kita oleh Allah dengan akal yang condong kepada keindahan. Kita condong, cenderung kepada keindahan, ketampanan, kemuliaan, dan berpaling dari keburukan. Itu sifat asli manusia, seperti itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang mengkaji Nabi Muhammad, dia nggak bakal dapetin apapun dari sosok Nabi Muhammad kecuali keindahan, kecuali kesempurnaan. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yaksafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Akan tetapi seperti saya katakan, ketika seseorang punya akal sehat dan kabar tentang Nabi Muhammad yang sampai kepadanya, kabar yang benar, bukan yang palsu, bukan yang bohong, bukan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Uthal, sebagaimana di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dengan sanad yang sahih yang bersambung kepada Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan tentang sosok Thumamah bin Uthal ini. Nabi mengutus pasukan Gibal Najd ke arah Najd. Di perjalanan pasukan tersebut, mereka menangkap seorang yang mencurigai, ditangkap dan dibawa ke Madinah sebagai tawanan. Dan tatkala ditangkap, dibawa ke masjid dan diikat di salah satu tiang masjid. Kemudian mereka memberikan laporan kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi menghampiri dan melihat, Nabi bilang kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang kalian tangkap? Mereka bilang, tidak ya Rasulullah, ini yang selama ini mengganggu kita, yang selama ini memerangi kita, yang selama ini membunuhi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa ya Rasulullah? Ini adalah Thumamah bin Uthal, pemimpin Bani Hanifah di Yamamah. Sahabat dengar begitu terperanjat, ini yang selama ini mengganggu kita, ini yang membunuhi para sahabat kita. Iya, ini dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, dan indahnya sosok Nabi Muhammad dan Islam yang dibawanya. Ketika sahabat tahu ini adalah sosok Thumamah bin Uthal yang selama ini mengganggu, membunuh para sahabat, memerangi, apa Nabi Muhammad katakan? Ahsinu ilaih, berbuat baiklah kalian kepadanya, berperilakulah baik kalian kepadanya di dalam menawannya. Lihat, beginilah ajaran Rasulullah kepada tawanan, sehingga para sahabat betul-betul memegang pesan Nabi Muhammad SAW. Mereka berikan makanan terbaik yang mereka miliki untuk tawanan ini. Siapa tawanan ini? Pembunuh para sahabat. Kenapa mereka lakukan itu? Tiada lain patuh dan tunduk kepada Rasulullah SAW. Thumamah bin Uthal selama ini memerangi, membunuh, mengganggu, menganiaya. Tahu kenapa? Sebab yang sampai kepada dia tentang sosok Nabi Muhammad dan Islam yang dibawanya adalah berita yang palsu semuanya. Selama ini dia duduk di Yamamah, negeri yang jauh dari Rasulullah, nggak dengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, cuma dengar kabar burung. Atau pergi ke Mekah, di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy yang memang membenci Nabi Muhammad, membawa kabar palsu. Karena itu dia membenci Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad mengobati penyakit ini. Beliau sengaja bilang kepada para sahabatnya, tawan dia di dalam masjid. Masjid siapa? Masjid Nabi Muhammad SAW. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Apa yang dia saksikan dengan mata kepalanya? Para sahabat Rasulullah, wajah-wajah yang bercahaya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, selama 3 hari ditawan di masjid, dia menyaksikan wajahnya para sahabat, wajah khusyuk, wajah khasyah, wajah sujud kepada Allah, yang disebutkan barusan di dalam ayat suci Al-Quran yang kita baca di dalam sholat maghrib kita, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum, para sahabat, asyiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak di wajah mereka cahaya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sumamah bin Utsal tidak mendengar kabar, tapi melihat langsung dengan mata kepalanya. Beliau melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, akhlaknya, kelembutannya, kasih sayangnya. Beliau saksikan dengan mata kepalanya. Beliau dengar dengan telinganya sendiri tentang ajaran Rasulullah yang beliau sampaikan secara langsung. Al-Quran yang masuk ke dalam ruh dan jiwanya tatkala dibacakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyaksikan sendiri para sahabat bagaimana mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau duduk di hadapan Rasulullah seakan-akan hinggap di kepala mereka itu burung, saking khusyuknya, tunduknya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disaksikan kemuliaan, keindahan dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat Islam yang sesungguhnya datang kepada dia beritanya, langsung dia lihat dengan mata kepalanya. Orang yang berakal tersentuh. Nabi datang setiap hari kepadanya dan mengatakan, ma indak ya Sumamah, apa yang kau punya? Maka Sumamah bilang, ya Muhammad, in taqtul dadamin wa in tun'im ala syakir wa in turidul mal sal ma syi'ta minal mal. Beliau jawab, ya Muhammad, kalau engkau mau bunuh saya, silahkan. Saya pun sudah membunuh banyak dari sahabat-sahabatmu. Tapi kalau engkau memaafkan saya, membebaskan saya, engkau membebaskan dan memaafkan orang yang mengenal rasa terima kasih. Tetapi kalau engkau ingin uang tebusan, minta berapapun aku berikan. Tapi bukan itu yang dicari oleh Rasulullah. Nabi nggak menjawab dan meninggalkannya. 3 hari berturut-turut seperti itu. Hari terakhir Nabi bertanya, jawaban Sumamah semacam itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau bilang kepada para sahabat-sahabatnya, atliku, lepaskan sudah, bebaskan. Nggak ada dendam dalam hatinya. Padahal ini penjahat besar, pelaku kejahatan besar. Nabi bilang, lepaskan sudah. Dan sahabat-sahabatnya semuanya tunduk patuh kepada Rasulullah SAW. Nggak ada di dalam hati mereka dendam, kebencian sama sekali. Kenapa? Karena mereka didikan Muhammad, dididik demikian oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah hamba yang murni untuk Allah, bukan untuk hawa nafsu mereka. Seperti Al-Habib Abdullah Haddad ketika berjumpa dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu keluar, orang-orang bertanya, ya Habib Abdullah Haddad, bagaimana engkau dapatkan Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Satu jawaban yang begitu dalam. Beliau katakan, galab warab. Hati yang saya dapatkan cuma hati dan Tuhannya, nggak ada lagi lain. Itu sosok Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan itulah para sahabat Rasulullah SAW. Nggak ada nafsu, nggak ada kedengkian, nggak ada ambisi. Yang ada cuma hati dan Tuhannya serta Muhammad SAW. Orang yang berakal melihat ini semua tersentuh. Ketika dibebaskan, Sumamah langsung keluar mencari sumur yang nggak jauh dari Masjid Nabawi. Beliau mandi, membersihkan diri, kemudian masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, beliau nyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus beliau ungkapkan, ya Rasulullah. Berubah, kalau tadi bilangnya ya Muhammad, sekarang ya Rasulullah. Udah lain lagi. Keluar dengan wajah, masuk dengan wajah yang lain. Beliau katakan, ya Rasulullah, dulu nggak ada di muka bumi wajah yang lebih aku benci dari wajahmu. Sebab yang dia terima kabar yang nggak benar tentang Rasulullah. Tapi begitu dia saksikan dengan mata kepalanya sosok Nabi Muhammad yang agung, yang mulia, yang indah, yang sempurna, dan Islam yang dibawa Nabi Muhammad, akalnya nggak bisa menolak. Hatinya pun nggak bisa, pasti tersentuh
dengan perilaku yang indah ini. Dia katakan, dulu nggak ada wajah di muka bumi yang lebih aku benci dari wajahmu, tapi sekarang ya Rasulullah, wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai di muka bumi ini. Bagaimana tidak, wajah yang mulia, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abyadun yustasgal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramil. Wajah yang ketika dihadapkan ke langit, kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis berubah ke arah Ka'bah, tiada lain demi untuk mendapatkan kepuasan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, yang engkau ridhai, kiblat yang engkau suka, yang engkau ridhai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ya Rasulullah, enggak ada di muka bumi agama yang lebih aku benci daripada agama, sebab yang sampai selama ini yang buruk, bukan yang asli, yang palsu. Tapi ketika dia menyaksikan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad yang begitu indah dan agung, dia katakan, dan hari ini agamamu adalah agama yang paling aku cintai di muka bumi ini ya Rasulullah. Dan beliau katakan, ya Rasulullah, enggak ada di muka bumi negeri yang aku paling lebih benci dari negerimu ini, kota Madinah. Tapi sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah. Kita sekarang berkumpul, kita mengkaji tentang beliau, kita mendengar keindahan Rasulullah. Apa setelah ini? Apa setelah ini, hadirin? Kita nggak mau ini hanya sekedar rutinitas setiap tahun, pulang tanpa ada perubahan. Mohon maaf, sebagai contoh, kita hadir maulid, kita ungkapkan cinta kita kepada Rasulullah, kita melantunkan qasidah, kita berdiri, kita menangis, bahkan lepas acara maulid kita makan kebuli berkah. Begitu duduk, belum keluar, duduk makan kebuli, minum tangan kiri, subhanallah. Kita nggak mau seperti itu. Ini sebagai contoh kecil. Kita mau perayaan maulid yang kita hadiri memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Kita mau pulang bawa perubahan dalam kehidupan kita. Demi Allah, satu perayaan maulid kalau kita pandai menghadiri dan mengambil manfaat, cukup untuk kita dunia dan akhirat. Apalagi saya nggak tahu berapa puluh maulid yang kita hadiri. Harusnya keadaan kita berubah lebih baik, dan tatkala keadaan kita berubah lebih baik, ambil kabar keadaan umat pun akan diberubah oleh Allah menjadi lebih baik. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan hal demikian di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita mau keadaan kita lebih baik, nggak ada jalan kalau kita nggak merubah diri kita sendiri, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW, mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Dan untuk tujuan itu diadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Pulang dengan membawa perubahan. Makin kita khusyuk di dalam ibadah kita, makin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Lihat bagaimana Rasulullah ketika berucap, ikuti beliau. Lihat bagaimana Nabi Muhammad berperilaku, ikuti perilaku beliau. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak berucap dari hawa nafsunya, yang ada hanyalah kebenaran wahyu dari Allah. Ikuti beliau semacam ini. Dahulu orang-orang tua kita seperti itu, para habaib kita seperti itu, sampai Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitab Tajul Aras menceritakan tentang sosok yang semacam ini, Muhammadi, sosok Muhammadi. Kalau kita melihatnya, kita ingat Nabi Muhammad, mencerminkan Nabi Muhammad 100%. Siapa beliau? Al-Habib Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu putra beliau Al-Habib Hadun bin Hud. Zikirnya banyak kepada Allah, nggak berhenti berzikir tiap hari. Dan ada satu zikir yang istimewa. Habib Ali sendiri bilang, Habib Ali bin Husain Al-Attas bilang, ini zikir yang diucapkan oleh beliau cukup sebagai managib yang sempurna tentang ayahnya. Apa itu zikirnya? Satu kalimat, bagiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ada tambahannya satu. Apa itu? Hud bin Ali lam yu'di ahad.
Itu zikirnya tiap hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hud bin Ali, ayahku ini Habib Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas, seumur hidup nggak pernah ganggu orang. Kalimat sederhana tapi dalam. Tapi dalam, kalau kita bawa ini ke rumah kita, cukup bakal kita dunia dan akhirat, bahkan cukup bagi keadaan umat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita. Allah memberikan kita keberkahan di dalam perkumpulan kita yang penuh berkah ini, yang ditaksiskan oleh para aslafun salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah enggak ada yang keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Segala harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita sebagai pecinta sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimuliakan kita oleh Allah taala. Tidak keluar bulan Maulid ini melainkan Allah memuliakan kita bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam mimpi kita maupun dalam keadaan sadar kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat orang-orang yang telah mendahului kita, para ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita, diangkat derajat mereka oleh Allah. Yang masih ada di tengah-tengah kita, alhamdulillah hadir di sini banyak, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur oleh Allah, khususnya guru kita, orang tua kita, Al-Da'i ilallah Al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, dan segenap keluarga besar daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, keluarga besar beliau, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, wa la tuhrimna ya rab khaira ma 'indak li syarri ma 'indana fadlan wa ihsana wa judan wa imtinana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.